Shalom saudara, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian edisi Senin 24 Agustus 2026. Salam sejahtera bagimu. Kasih karunia dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus memenuhi saudara. Amin. Hari baru, kehidupan yang baru Tuhan anugerahkan kembali bagi kita. Karena itu patut kita bersyukur. Kita serahkan kehidupan kita untuk menikmati kasih karunia Tuhan melalui firman-Nya. Mazmur pasal 10 ayat 12 sampai 18 hendak kita baca dan kita renungkan bersama. Mari kita satu dalam doa memohon hikmat dalam kuasa Roh Kudus. Ya Tuhan, kami siap mendengarkan kebenaran firman. Berkenanlah Tuhan menguasai kami dengan kekuatan daripada Roh Kudus, agar kami memperoleh hikmat dan pengertian memahami kebenaran firman. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengar. Amin. Mazmur pasal 10 ayat 12 sampai ayat 18 demikian. Bangkitlah Tuhan, ya Allah, ulurkanlah tangan-Mu. Janganlah lupakan orang-orang tertindas. Mengapa orang fasik menista Allah dan berkata dalam hatinya, Engkau tidak akan menuntut. Engkau sendiri melihat kesusahan dan derita. Engkau memperhatikannya dan mengambilnya ke dalam tangan-Mu sendiri. Kepadamu-lah orang malang menyerahkan diri. Engkaulah penolong anak yatim. Patahkanlah lengan orang fasik dan orang jahat. Tuntutlah sampai kefasikannya tidak kau temukan lagi. Tuhan adalah Raja untuk seterusnya dan selama-lamanya. Bangsa-bangsa lenyap dari tanahnya. Keinginan orang-orang yang tertindas telah kau dengarkan, ya Tuhan. Engkau menguatkan hati mereka. Engkau mengerahkan telinga-Mu untuk memberi keadilan kepada anak yatim dan orang yang terinjak-injak, supaya tidak ada seorang pun di bumi yang berani menakut-nakuti. Amin. Tetap teguh walau banyak kejahatan. Itulah tema kita saat ini. Saudara, Mazmur 10 ayat 12 sampai 18 menggambarkan keadaan ketika orang jahat seolah-olah hidup tanpa takut kepada Tuhan. Mereka menindas yang lemah, berlaku sombong, dan merasa bahwa Tuhan tidak melihat apa yang mereka lakukan. Keadaan seperti ini sangat dekat dengan kehidupan kita. Ada kalanya kita melihat orang yang berlaku tidak benar justru tampak berhasil, sementara orang yang berusaha hidup benar harus menghadapi berbagai kesulitan. Dalam keadaan demikian, kita dapat menjadi kecewa, takut, bahkan kehilangan pengharapan. Tetapi pemazmur mengajarkan kepada kita untuk tidak menyerah. Ia berseru kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan adalah pembela bagi orang yang tertindas dan membutuhkan pertolongan. Firman Tuhan hari ini mengingatkan bahwa kejahatan bukanlah akhir dari segala sesuatu. Tuhan tetap melihat, Tuhan tetap bertindak, dan Tuhan tetap menjadi tempat perlindungan bagi umat-Nya. Karena itu jangan biarkan kejahatan di sekitar kita membuat iman kita menjadi lemah. Tetaplah teguh. Ketika kita diperlakukan tidak adil, tetaplah melakukan yang benar. Ketika menghadapi orang yang menyakiti kita, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Serahkanlah segala perkara kepada Tuhan dan teruslah hidup dalam kasih kebenaran dan pengharapan. Mungkin kita tidak selalu memahami mengapa Tuhan mengizinkan kejahatan terjadi. Namun kita dapat percaya bahwa Tuhan tidak pernah kehilangan kendali. Ia melihat air mata, mendengar doa, dan mengetahui pergumulan setiap anaknya. Kiranya pada pagi ini kita mengambil keputusan untuk tetap teguh. Dunia boleh berubah, keadaan boleh sulit, manusia boleh mengecewakan,
tetapi Tuhan tetap setia. Jangan takut dan jangan menyerah, sebab Tuhan adalah Raja untuk selama-lamanya. Amin. Kita satu menaikkan syafaat kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang penuh kasih, pada pagi hari ini kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang penuh syukur. Terima kasih untuk kehidupan, kesehatan, kesempatan, dan penyertaan-Mu yang selalu baru setiap hari. Tuhan, kami menyadari bahwa dunia yang kami jalani tidak selalu mudah. Banyak kejahatan, ketidakadilan, penindasan, kebencian, penderitaan yang terjadi di sekitar kami. Kami membawa semuanya ke dalam tangan kasih. Kami berdoa bagi mereka yang sedang mengalami ketidakadilan. Kuatkanlah hati dan berikanlah pertolongan. Kami berdoa bagi yang sedang berada di dalam ketakutan, kesusahan, kehilangan, dan pergumulan hidup. Bahkan sekalipun yang sedang mengalami peperangan. Kiranya mereka merasakan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan. Kami senantiasa menyerahkan kehidupan kami pribadi lepas pribadi, bahkan juga keluarga kami Tuhan. Berikanlah kasih, kedamaian, kesehatan, kecukupan, dan keharmonisan. Jauhkanlah keluarga kami dari pertengkaran, pertentangan, kebencian, dan segala bentuk kejahatan. Kami berdoa ya Tuhan untuk persekutuan kami. Tolonglah kami agar kami tetap teguh dalam iman dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Ajarlah kami menjadi pembawa damai, melakukan kebenaran, dan menjadi berkat bagi sesama. Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan jemaat-Mu. Bagi para orang tua kami yang sudah lanjut usia, tetap diberkati, diberikan hati yang senantiasa bersyukur. Bagi yang berada dalam kelemahan tubuh, Tuhan, Engkau tabib yang agung. Engkau akan terus menjamah dengan tangan kasih-Mu, baik itu melalui para dokter, para medis, ataupun juga melalui doa-doa kami. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan, untuk semua sukacita kami, atas semua pencapaian yang Tuhan berikan. Engkaulah satu-satunya tempat kami bersyukur. Tambahkan hikmat bagi kami sekalian ya Tuhan. Tuhan memberkati para pemimpin bangsa dan masyarakat, agar mereka senantiasa menjalankan tanggung jawab dengan adil, jujur, dan takut akan Tuhan. Biarlah keadilan, kebenaran, dan juga kemakmuran ya Tuhan mulai nyata dan kami alami bersama. Kami berdoa ya Bapa, untuk segala keadaan kami. Mampukan kami untuk tetap percaya kepada-Mu. Ketika kami tidak mengerti jalan-Mu, ajarlah kami tetap berpengharapan kepada-Mu. Ketika kami lemah, kuatkan kami. Ketika kami takut, teguhkanlah hati kami. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami kepada-Mu Bapa. Kuatkan kami dalam pelayanan kami. Bersama dengan sahabat-sahabat sekerja, kami akan terus berpegangan tangan, mengangkat pelayanan kami untuk kemuliaan Tuhan. Bapa di sorga, ini syafaat kami. Kami mohon keampunan dan menyerahkan semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian renungan kita pada saat ini. Kiranya dalam menjalani hari ini kita tetap teguh walau banyak kejahatan. Tuhan menyertai kita.